untuk seluruh mahasiswa, untuk seluruh mahasiswa, ke belakang rokok mahasiswa, untuk seluruh mahasiswa, ke belakang rokok mahasiswa, untuk bapak-bapak, untuk mahasiswa, seluruhnya ke belakang rokok mahasiswa. Kita akan pernyataan sikap. Dan kita sebagai mahasiswa, karena penyambung lidah rakyat, kita akan membacakan press release serta menyatakan sikap lebih bawah. Karena kita adalah rakyat, kita akan ke bawah, kita bacakan di bawah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Sampai dengan hari ini, sore hari ini, kita mahasiswa bergerak bersama dengan masyarakat sipil datang hari ini atas keresahan rakyat, atas penyebabkan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kami dari mahasiswa akan melayangkan pernyataan sikap dengan tegas kepada rezim Jokowi hari ini dan juga menjadi penekanan dari anggota parlemen yang ada di dalam sana. Yang pertama, pernyataan sikap kami dari gerakan mahasiswa bersama rakyat dengan tema Presiden Jokowi harus dihentikan. Jakarta. Kami gerakan mahasiswa bersama rakyat atau Kemarak memandang Presiden Jokowi telah membuat demokrasi dan pelaksanaan cita-cita reformasi berbelok arah menuju jurang neo-otoritarianisme dengan pola memanipulasi hukum, menjalankan kekuasaan autokratik legalisme, membangun politik dinasti secara vulgar dan tanpa malu. Suatu praktek kekuasaan yang memalukan Indonesia di mata dunia yang membuat indeks demokrasi kita anjlok demi untuk kepentingan diri dan keluarganya. Konstitusi yang menjadi pegangan hukum tertinggi telah dibengkokkan. Amanat konstitusi dilaksanakan sesuai selera demi kepentingan kekuasaan. Keruntuhan demokrasi telah terjadi melalui penyalahgunaan kekuasaan, melalui rekayasa hukum, politisasi yudisial. Berbagai lini kehidupan masyarakat pun mengalami dampaknya, seperti pelemahan pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat. Dari bidang kesehatan, ketenaga kerjaan, hingga harga bahan pokok yang naik tidak terkendali. Terang-terangan Presiden melakukan politik dengan instrumen bantuan sosial. Beras impor yang sejatinya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri justru dijadikan alat pendulang suara pada pemilu lalu. Langkah ini otomatis membuat harga beras semakin meroket karena beras impor yang seharusnya mengalir ke masyarakat melalui operasi pasar tidak dilakukan. Padahal sejatinya beras impor dapat menekan harga beras domestik melalui mekanisme operasi pasar. Pendidikan yang seharusnya dapat diakses oleh segenap warga negara mengalami distorsi dengan mahalnya biaya kuliah sebagai buah dari komersialisasi pendidikan. Kami memandang Presiden Jokowi telah memutar jalan sejarah dengan membuat kondisi bernegara kembali ke era otoritarianisme Orde Baru. Pengabaian terhadap etika dan moral bernegara serta melanggar konstitusi negara adalah wajah perbuatan yang telah dipertontonkan Joko Widodo sebagai presiden. Berdasarkan kajian mendalam tentang berbagai hal terkait rusaknya negara tersebut, kami memutuskan pemerintah Presiden Jokowi saat ini juga tidak dapat dilanjutkan demi kemaslahatan bangsa. Untuk itu kami secara sadar dengan berbasis data dan kajian tentang pelanggaran dan kebijakan yang merugikan rakyat banyak yang dilakukan Joko Widodo. Oleh karena itu kami menuntut 1. Turunkan harga kebutuhan pokok rakyat. Yang kedua, turunkan biaya pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, tolak pemilu curang. Dan terakhir, turunkan dan adili warga Joko Widodo.
mahasiswa menyerukan kepada seluruh elemen, baik guru besar, dosen, mahasiswa dan masyarakat umum, untuk sama-sama terus memperjuangkan keadilan dan tuntutan kami di sini di jalan. Kita sama-sama menuntut keadilan bangsa, kita rebut kembali demokrasi yang sudah dihancurkan oleh oligarki. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup kami! Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta kepada awak media untuk kiranya bisa biarkan apa yang kami bawa hari ini. Kami yang tergabung dalam Satgas Aktivis Kawal Demokrasi. Poin tuntutan yang kami bawa hari ini, poin pertama ialah satu, meminta DPR RI khususnya Komisi 3 dan Mahkamah Konstitusi panggil Kapolda seluruh Indonesia untuk memberikan kesaksian atas dugaan kecurangan pemilu 2024. Poin kedua, meminta seluruh Kapolda untuk memberikan kesaksiannya atas dugaan pemilu curang dengan adanya upaya mobilisasi kekuasaan ke seluruh jajaran di bawahnya, termasuk dengan dugaan intimidasi terhadap ASN secara terstruktur, sistematis dan masif. Poin ketiga, jika dalam waktu 1x24 jam Komisi 3 DPR RI tidak juga memanggil seluruh Kapolda, maka patut diduga DPR RI turut membiarkan kecurangan pemilu 2024 semakin nyata terjadi. Demikian kami yang tergabung dalam aktivis kawal demokrasi mengucapkan terima kasih.